What's your name, kid? Hannah. You're safe now. Take the girl in. Log her in as a terror suspect. Season 1 episode 2. Hannah saat ini tengah berada di fasilitas penahanan rahasia, tepatnya di negara Maroko. Di sana Hannah harus dimandikan terlebih dahulu sebelum memasuki sesi integrasi. Dari pertemuan tersebut Hannah mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan seorang wanita bernama Marisa Welgiar, yang tentu saja membuat semua orang yang berada di sana terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin Hannah dapat mengetahui nama Marisa jika bukan Eric yang memberitahunya? Dari pertemuan itu Marisa ternyata mengutus wanita lain untuk bertemu dengan Hannah, sementara dirinya hanya bisa memantau di balik layar sembari memberikan perintah. Dari pertemuan itu Marisa palsu mengatakan bahwa ayahnya Eric pernah bekerja sama dengannya di tahun 2001, serta memutarbalikan fakta bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap ibu Hannah adalah Eric sendiri. Mendengar penjelasan itu, tiba-tiba saja Hannah memeluk Marisa mengisyaratkan bahwa ia percaya akan semua ucapannya. Namun semua itu hanyalah pengalihan semata. Eric terlebih dahulu telah memperingatkan Hannah bahwa Marisa hanyalah wanita pembohong yang penuh kedustaan. She's faking. Sementara di tempat berbeda diperlihatkan seorang remaja bernama Sophie tengah melakukan liburan bersama ayah, ibu, dan adiknya. Sophie merupakan remaja asal Inggris yang memiliki karakter kebebasan layaknya remaja-remaja pada umumnya. Dan tepat di hari pertama liburan itu justru mobil van camper yang mereka tumpangi tiba-tiba saja mogok di tengah gurun Maroko, yang membuat Sophie merasa kesal hingga meninggalkan mereka di saat itu juga. Begitupun Hannah tak lepas dari pengejaran tentara militer bersenjata lengkap. Hannah berhasil lolos ke daerah gurun Maroko tanpa peta dan hanya berbekal kemampuan bertahan hidup yang ekstrim. Ia berjalan melewati setiap medan gurun yang dikenal cukup keras dan terjal. Sophie yang pergi meninggalkan ayah dan ibunya sebelumnya kini tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Di tengah keputusasaan yang melanda, tiba-tiba saja Sophie melihat setitik harapan di mana Hannah dan Sophie bertemu secara tak terduga. Di pertemuan itulah Hannah membawa Sophie keluar dari padang gurun dan pada akhirnya dapat kembali bertemu dengan keluarganya. What are we doing? Can you hear it? No. Who's that? Well, she just saved my life. Hannah yang menyelamatkan nyawa Sophie kini membalas budi dengan membawa Hannah bersama mereka. Dari pertemuan itu Hannah mengatakan bahwa ia dan ayahnya tinggal di Belanda. Ia seringkali melakukan perjalanan seorang diri karena tuntutan dari ayahnya untuk mendorongnya menjadi orang yang mandiri. Dan semua pengetahuan itu didapatkan berkat ajaran Eric yang mengajarinya berinteraksi dengan orang lain. Di sini Hannah baru pertama kali melihat dunia luar setelah terisolasi selama belasan tahun di hutan belantara. Sementara Marisa di tempat berbeda datang menghampiri Daniel. Daniel adalah salah satu rekan lama Marisa yang memiliki jaringan mata-mata sebagai agen rahasia. Dari pertemuan tersebut Marisa mengatakan bahwa Eric masih hidup dan bayi yang pernah ia curi telah tumbuh menjadi seorang remaja yang sangat berbahaya. Ia meminta Daniel melacak keberadaan gadis tersebut serta menemukannya. Begitupun Hannah dan Sophie yang sebelumnya terpisah berniat membantu Hannah menuju ke Amsterdam dengan cara menyembunyikannya di bagasi agar dapat melewati pos pemeriksaan imigrasi saat menaiki sebuah kapal feri. Namun sayangnya tindakan itu akhirnya diketahui Tom. Tom tidak mungkin bisa membawa Hannah ikut dengan mereka begitu saja. Terlebih Hannah masih terlihat remaja. Ia akan melaporkannya ke polisi dengan tujuan pihak polisi lah yang akan membantu perjalanannya. Di tengah-tengah perdebatan mereka di atas sana terlihat Daniel yang ternyata mencurigai pergerakan Hannah. Dan untuk memastikan bahwa wanita yang dia cari itu benar adanya, Daniel mendatangi pihak imigrasi setempat. Dari penjelasan tersebut ia mengatakan bahwa keempat orang itu merupakan satu keluarga. Tetapi satu di antaranya ia sama sekali tak mengetahuinya, yang membuatnya semakin yakin bahwa itu adalah Hannah.
Setelah berhasil menyeberang ke Spanyol Selatan, Hana terus ikut bersama keluarga Sophie menuju ke Amsterdam. Di sini Hana sama sekali tak mengetahui apa itu musik, ponsel atau sosial media. Ini pertama kalinya ia melihat sisi dunia luar yang berbeda. Terlebih Sophie di malam itu mengajak Hana ke sebuah tempat hiburan malam yang membuat kepalanya menjadi pusing dikarenakan lampu diskotik yang berkedip di sepanjang malam. Sementara Erik di tempat berbeda diperlihatkan mendatangi toko Polandia untuk membeli 2 kilo lemak bebek. Tujuan Erik membeli lemak tersebut adalah untuk dipergunakan menyeberangi lautan dengan cara berenang. Begitupun Hana pada akhirnya mengakui segalanya, bahwa tujuan ia sebenarnya bukanlah Amsterdam, tetapi kota Berlin yang merupakan tempat pertemuannya dengan sang ayah. Hana menjelaskan mengapa sedari awal ia berbohong kepada keluarga Sophie, dengan tujuan melindungi dirinya dari orang-orang yang hendak akan menyakiti. Sure it was him? Let's just swim across from Poland. Aber sie haben Post bekommen. Keluarga Sophie pada akhirnya berhasil membawa Hana ke sebuah stasiun, tetapi perjalanan itu kembali mendapatkan hadangan dari Daniel, hingga membuat perkelahian kecil di antara mereka tak dapat terhindarkan. Sophie yang melihat kemampuan bertarung Hana di luar dugaannya tentu saja membuatnya tak dapat berkata-kata. Begitupun Hana yang menyadari bahwa ia tak bisa terus bersembunyi di balik kenyamanan keluarga Sophie, memutuskan melanjutkan perjalanannya ke Berlin dengan seorang diri menggunakan kereta. Before